Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang kita kembali general reading lagi untuk melihat energi teraktual dalam hubungannya kamu bersama dengan si dia ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Energi kamu bersama dengan dia adalah Two of Wands di sana. Oke, Five of Wands di situ, the Fool. Kemudian di sini ya, apa tujuannya dia? Oke, baik. Ini seseorang yang sedang memikirkan ulang tentang relationship-nya kamu sama dia gitu ya. Nah, mungkin belakangan waktu ini lebih banyak ribut-ributnya, konfliknya gitu ya, berantemnya daripada ayang-ayangannya kayak gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa di antara kalian udah saling ngeblokir kayak gitu ya. Udah mungkin beberapa bahkan saling berteriak, udah aku mau cerai dari kamu, aku mau putus dari kamu, kayak gitu ya energinya. Nah, udah yang kayak nunjukin ini hubungan telah berada di ujung tanduk kayak gitu. Nah, tetapi dengan tarikan energi yang seperti ini dari pihak pasangannya kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini, dia belakangan waktu mulai merimangi gitu ya. Apakah memang dia ini sanggup kehilangan kamu? Gitu. Jadi ada pertimbangan ulang dari dia, gitu ya. Haruskah memang hubungan ini berakhir sekarang gitu. Nah, dari hasil hitung timbang gitu ya, mengkorek kembali dirinya dia, mengamati kembali dirimu gitu ya. Untuk sekarang kesimpulannya dia tidak. Aku tidak mau berpisah dari kamu. Belum ini saatnya, belum sekarang saatnya. Atau dia di sini bahkan berpikir tidak akan terpisah. Kita ini tidak akan terpisah gitu. Kecuali maut tentu saja ya. Kecuali maut memisahkan, kalau berpisah sekarang gitu ya. Aku tidak mau, dia bilang. Nah, di sini saya rasa dia akan hadir lagi dalam hidupnya kamu dengan tawaran ya, dengan tawaran hal yang baru gitu. Dia datang nanti dalam hidupnya kamu tuh dengan sikap yang baru. Nah, bahkan jika ini hubungannya sudah sekian lama ya, ini udah agak lama nih terpisah kayak gitu ya, udah cukup lama kalian ini tidak lagi terkoneksi, tidak lagi terhubung gitu. Ada ini yang udah bertahun-tahun, bahkan udah belasan tahun, puluhan tahun mungkin gitu. Soalnya ini perpisahan yang bisa bukan hanya perpisahan 1-2 bulan gitu ya, atau 1-2 minggu, enggak. Tapi ini udah bisa juga ini bercerita tentang udah lama kali kalian enggak terkoneksi lagi gitu. Jadi selama kalian ini terpisah, di situ dia masih tetap mikirin kamu gitu ya. Dan bahkan dalam perpisahan kalian, dia ini selalu kayak menumbuhkan rasa percayanya dia bahwa kamu sesungguhnya seseorang itu yang paling tepat untuk dia, seseorang yang ditakdirkan untuk dia gitu loh ya. Jadi sekian lamanya kalian berpisah, di situ bukan dia itu semakin menghabiskan memori tentang kamu gitu ya. Bukan dia itu hidup tanpa bayang-bayang dirimu, enggak. Justru semakin lama kalian berpisah, semakin datang kemantapan dirinya dia, bilang bahwa someday, suatu saat aku harus balik sama kamu. Nah gitu ya, makanya ini energi, mari lihat energi seseorang dari masa lalunya kamu yang sedang bergerak maju menuju ke dirimu.
Ada kartu The Fool di sini. Jadi kartu The Fool ini menunjukkan tentang sebuah akhir dan sebuah awalan baru, gitu ya. Hadir pula lah di sini kartu ini ya. Jadi ini jelas sekali bercerita tentang seseorang yang nampaknya sudah mungkin ya beberapa tuh hilang dari ingatannya kamu, sudah tidak lagi menjadi kisah yang penting bagi dirimu. Nanti dia akan datang lagi, nanti dia akan nongol lagi di hidupnya kamu, mencoba kembali untuk membuka lembaran baru ya, dengan energi baru bersama dengan kamu, gitu. Ini cinta yang tumbuh, mari rasa cinta yang cukup masif ya. Pertumbuhan perasaannya itu perasaan sayang, gitu ya. Gambaran tentang getaran cinta ini semakin tumbuh dan geraknya tuh gerak masif kayak gitu ya. Bahkan ini dalam pikirannya saya rasa itu hanya kamu gitu. Nah jadi dia ini kalau mari lihat ya, ini mantap ya. Saya rasa ini bisa nanti untuk beberapa tentu saja ini bisa nanti dengan dia. Ini jodoh pernikahannya kamu, gitu ya. Ini seseorang yang nampaknya memang ditakdirkan untuk kamu. Memang kisahnya kalian itu CLBK, gitu ya. Cinta lama belum kelar, kayak gitu kan. Nah jadi ada dulu fasenya kayak gitu ya, kayak Adam Hawa itu berdasarkan kisahnya ya terpisah, baru kemudian berjumpa kembali. Adam Hawa itu siapa ya, gitu ya. Pokoknya itulah, gitu kan. Berpisah dulu, saling merenungi dulu, jangan-jangan kayak gitu ya. Ini bisa, atau dia nanti ini akan datang dalam hidupnya kamu dengan tawaran yang baru gitu ya, bukan hanya sekedar pacaran. Jika dulu terakhir sekali kamu bersama dengan dia itu statusnya status pacaran gitu ya. Nah nanti dia akan datang lagi sama kamu menawarkan tentang kali ini bukan hanya pacaran tapi pernikahan. Nah jika ini ternyata adalah suaminya, mantan suaminya kamu, mantan istrinya kamu, atau memang suami istri tapi kalian sudah lumayan lama di situ terpisah ataupun baru-baru lah, pokoknya kasusnya itu kasus keterpisahan di sana. Dia nanti akan datang mencoba untuk menghidupkan kembali hubungan kalian, karena dia nggak bisa pungkiri bahwa kamu adalah the one-nya dia, gitu ya. Kamu adalah cinta dalam hidupnya dia, gitu. Kamu adalah dunianya dia, gitu. Ya, kamu adalah bagian dari dia. Dia sadari di sana, gitu. Namun kali ini saya rasa memang dia akan datang itu dengan lebih baik kayak gitu. Kamu tidak akan menemukan, kalau misalnya dulu ya kamu ngelihat dia itu orangnya pemarah misalnya, atau kamu ngelihat ini orangnya menuntut kamu, ini orangnya toksik banget lah gitu ya. Dia toksik, tidak mau mengalah, kayak gitu ya, keras kepala, bahkan mungkin itu kata-katanya agak kasar sama kamu, bahkan beberapa di sini mungkin akan sudah ada KDRT gitu ya. Pokoknya jika kamu menilai bahwa orang ini selama kalian kemarin hari itu berhubungan, dia acap sekali membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, bahkan kamu sakit secara fisik gitu ya. Nah ini orang nanti akan berubah banget. Kamu bahkan kayak yang tidak mengenali diri dia yang dulu lagi di diri dia yang sekarang, karena ini memang rebirth ya. Ini memang seseorang yang nampaknya terlahir kembali karena kesadaran gitu ya. Karena dia semakin paham tentang hidup, dia semakin paham tentang dirinya dia. Dia tahu, oh ini salah, ini keliru, ini tidak tepat, ini merusakku gitu ya. Nah, makanya di situ dia ini jadi orang baru gitu. Ini dia orangnya terlahir kembali gitu. Jadi dia tuh nggak akan datang seperti dia yang dulu, yang kamu kenali. Apa sih memorinya kamu tentang dia, itu akan berubah gitu. Jika selama itu dia bawel sama kamu gitu ya, pokoknya berubah banget lah. Ini
Ini jadi kayak orang baru, dan tentu saja tawaran dia kepada dirimu tuh tawaran yang lebih baik lagi daripada yang dulu-dulu. Nah, di sana ya. Jadi ini kayaknya kamu nggak usah takut sama dia gitu ya. Boleh lah ya dicoba dulu kembali dengan orang ini jika kamu mau gitu ya. Jika kamu mau tentu saja. Nah, karena ini orangnya sudah tidak lagi mencitrakan diri dia yang dulu. Nah, jika misalnya dulu itu kamu ngeliat, ini orangnya baik kok C gitu ya, ini orangnya dulu penyayang, aku kok dulu yang ninggalin dia. Nah, kenapa kamu meninggalkan dia dulu itu? Mungkin itu kan karena ya ada sisinya dia yang baik, tapi kan ada juga pertimbangannya kamu gitu ya. Nah, dia yang dulu baik, ini saya rasa tuh akan semakin baik gitu ya. Dari yang dia peduli sama kamu dulu, dia seseorang bertanggung jawab sama kamu dulu. Nah, kali ini dia akan ngasih kamu lebih gitu. Ngasih kamu lebih. Jadi dia tuh mau kamu tuh mempertimbangkan dirinya untuk hadir lagi dalam hidupnya kamu. Nah, di sana tentu ini orang akan semakin berhati-hati sekali menilai keadaan ya, menilai gerak lakunya dia, biar dia ini nanti tidak bikin kamu ilfil, usaha PDKT-nya kembali dengan kamu itu tidak gagal, kayak gitu ya. Kemudian biar bisa dia membangun hubungan yang lebih baik, yang lebih sehat dengan kamu, gitu. Jadi orang ini sadar banget bahwa ternyata kamu orang yang aku cintai, ternyata kamu orang yang paling cocok untuk aku. Nah, kayak gitu ya. Kamu yang paling tepat untuk aku. Dari sekian banyak mungkin dia telah mengalami lika-liku hidup dengan orang lain, kayak gitu ya. Lika-liku hidup tanpa dirimu. Di situ semakin banyak hal-hal itu yang kayak menapok dia, menyadarkan dia bahwa sampai seberapa pentingnya kamu itu dalam hidupnya gitu ya. Jadi perpisahan ternyata tidak selalu memberikan dampak buruk kayak gitu ya. Buktinya dalam kasus kamu bersama dengan seseorang ini, itu justru perpisahan membawa dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu ya. Seseorang yang enggak hanya terhenti di kualitas diri yang seperti itu aja gitu. Tapi ini orang yang tumbuh gitu ya. Ketika ada ruang kosong di antara kalian berdua, dia di situ semakin tumbuh gitu ya. Semakin dia di situ terjadi pendewasaan dirinya dia. Nah, di sana. Jadi tujuan dia ya adalah menghidupkan kembali apa yang mati, apa yang pernah mati, atau apa yang hampir mati, hubungan yang hampir padam, mau dihidupkan kembali, mau diusahakan kembali. Nah di situ ya, ingin kembali menjadi seseorang yang membawa dampak berarti bagi dirimu. Nah, di sana ya, tapi itu terlepas dari bagaimana kamu ke dia. Setidaknya sekarang ini ya, itu wacana ya, wacananya dia ingin kembali sama kamu. Karena ini beberapa di antara kalian kok kayaknya hubungan jarak jauh ini, kalau mari lihat ya. Hubungan antar pulau nampaknya, atau ini hubungan luar negeri barangkali gitu ya. Nah, jadi semakin jauh jarak, kalau pertemuan secara fisik itu nampaknya memang agak susah gitu ya. Tetapi setidaknya kabar berita dari dia itu akan segera datang gitu. Walaupun mungkin kamu udah ngeblok dia gitu ya, atau bahkan mungkin kamu tuh udah nggak ingat lagi sama seseorang ini. Tapi jika pembacaan ini resonate ke kamu dalam waktu dekat gitu, dalam waktu dekat ini minimal sampai akhir bulan 11 ya. Sampai akhir bulan 11 akan ada seseorang tuh yang hadir dalam hidupnya kamu. Entah dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini, ataupun mungkin
yang nampaknya kamu ini nggak mungkin akan terjadi gitu ya, tapi tunggu dan nanti aja ya berita dari seseorang ini untuk kamu. Tapi itu tadi secara fisik ya, kalau kalian jarak jauh nampaknya itu agak-agak tertunda, tapi setidaknya komunikasi media online ya itu akan terjalin segera, atau bahkan beberapa ini telah terhubung ya. Kalau ada seseorang yang telah terhubung dengan kamu saat ini, nah jangan-jangan ini energinya dia gitu ya. Oke, baik, kita lihat dulu energi kamu sendiri. Ya, kamu cinta sama dia gitu ya. Setiap dalam kemarahan kalian, saya rasa sebenarnya kamu itu yang kayak mencoba untuk memaafkan. Kamu di sini bisa mencoba untuk mengalah dalam pertempuran kalian kayak gitu ya. Ya, ini untuk beberapa nampaknya kalian pernah berumah tangga gitu, atau kalian pernah berbicara tentang pernikahan kayak gitu ya. Kemudian ada penundaan. Jadi ini penundaan. Jika kalian pernah berbicara tentang rumah tangga, penundaan ya telah terjadi, hanya sekedar penundaan di situ gitu ya. Tapi ini nanti akan terkoneksi lagi, akan terhubung kembali, akan ada hati yang terbuka lagi, akan ada tawaran gitu. Tapi kayaknya kamu ini agak trauma sama dia gitu ya. Kamu harus menyelesaikan dulu traumanya kamu terhadap orang ini kayak gitu kan, biar kamu bisa menerima dia. Karena mari lihat, kamu tidak percaya sama dia, entah apa yang dia lakukan ke kamu. Mungkin kamu itu sempat terluka banget sama dia gitu ya, walaupun di sini kelihatan kamu tuh cinta banget. Tapi walaupun cinta ya ndak bego-bego amat kayak gitu ya kan. Maksudnya gini, aku cinta tapi aku tahu dia pernah menorehkan luka kayak gitu. Jadi kamu tuh nggak mau bodoh untuk asal terima aja, asal percaya aja sama seseorang yang pernah mengecewakan kamu. Nah itu yang mari lihat gambarannya kamu. Walaupun di sini kamu tuh kayak yang udah memaafkan dia sesungguhnya gitu ya. Kamu udah yang kayak menerima keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hubungan kalian. Namun untuk mengizinkan dia hadir dalam hidupnya kamu di situ memang mari lihat mau, tapi kamu agak berhati-hati di sini energinya gitu ya. Kamu agak-agak yang was-was juga gitu ya. Kamu agak waspada kayak gitu. Kamu yang masih bertanya gitu ya, banyak pertanyaan kamu. Apa sih motif orang ini? Apakah kisah masa lalu itu akan terulang kembali kayak gitu ya? Atau ini ada seseorang yang sempat PDKT sama kamu, namun kamu tidak melihat ada perjuangan dari dia gitu ya, dan orang ini hadir lagi dalam hidupnya kamu, mencoba kembali untuk mendekati kamu. Jadi seseorang yang pernah singgah, entah bagaimanapun itu kisahnya ya, entah bagaimanapun itu peristiwa yang terjadi, tapi yang jelasnya ini energi orang tarikan dari masa lalu, bukan orang yang baru aja kamu kenal di situ ya. Kalau mari lihat, kamu sebenarnya memang sayang sama dia, kamu sebenarnya cinta sama dia, tetapi di saat itu dia tidak memperlihatkan perjuangan-perjuangan tertentu terhadap kamu, maka kali ini dia akan mengambil kesempatan untuk biar kamu tuh dapat menyaksikan bagaimana dia, apa niatannya dia dalam hubungan kalian ini gitu ya. Jadi gini, waspada ada, tapi di sini kamu tuh tidak yang berhenti untuk berharap memang adanya kabar baik. Nah, itu ya, adanya sebuah peristiwa baik di antara kalian kayak gitu ya. Kamu juga tidak yang langsung pesimis gitu ya, tapi kamu juga tidak mau terlalu over optimis kayak gitu. Kondisinya di sini kamu masih mengamati dia gitu ya, masih butuh waktu kamu untuk melihat secara nyata tentang orang ini. Kamu tidak mau gegabah gitu ya, kamu tidak mau asal-asal mengambil langkah di sini. Kamu agak pelan ini nanti ya, sama seseorang ini kamu agak pelan. Bukannya dia datang dalam hidupnya kamu tuh kayak langsung wow hore kayak gitu ya. Mari rasa enggak yang kayak gitu. Kamu
kamu memang bersyukur, kalau mari lihat ya, kamu memang bersyukur ada seseorang ini yang misalnya minta maaf sama kamu, kayak gitu ya. Atau ya namanya kamu pernah sayang sama dia, kamu pernah cinta sama dia. Ya tentu saja ini kamu bersyukur lah ya, dia ternyata juga punya perasaan yang sama terhadap kamu, kayak gitu ya. Jadi kamu sebenarnya tuh tidak marah lagi, kayak gitu. Dan mungkin dari kemarin ketika kalian berpisah pun mungkin kamu hanya kecewa saja gitu ya, tapi kamu tidak terlarut-larut dalam kekecewaan, kamu tidak terlarut-larut, bahkan kamu tidak yang patah semangat dalam hidup, kayak gitu ya. Kamu tetap ngejalanin hidupnya kamu dengan baik. Kalau mari lihat di sini, adapun di situ luka itu tetap kamu usahakan untuk tersembuhkan, kayak gitu ya. Namun ya itu tadi, tetap harus ada pertimbangannya kamu ya, gambaran dirimu harus ada pertimbangannya kamu, bagaimana kamu harus bersikap, sampai sejauh mana kamu harus berlaku kepada dia. Apakah kamu hanya sekedar cukup menawarkan dia kopi saja, ataukah ini kopi beserta hati gitu ya. Tentu kamu harus pelan-pelan dulu, karena mari lihat kamu tuh orangnya ndak yang main tancap gas saja. Kamu di sini sedang belajar untuk mendewasakan dirimu, gitu kan? Ada page of sword soalnya di sini. Kamu sedang mendewasakan dirimu, kamu sedang menggali lagi lebih dalam tentang motif-motif orang ini, gitu ya. Atau misalnya dia belum datang, kamu akan butuh waktu. Saya rasa ini agak lumayan panjang ya. Kamu butuh waktu untuk meyakinkan dirimu bahwa dia ini memang punya itikat baik terhadap kamu gitu. Karena tidak ada yang lain gitu ya, tidak ada yang lain dan tidak bukan, bahwa memang kamu pun mau ya, ada kartu the star di sini. Jadi kamu pun sebenarnya mau ada koneksi yang lebih baik lagi di antara kalian berdua, kayak gitu ya. Karena kalau mari lihat, kamu nampaknya di sini ya, dari awal tuh hubungan kalian, kamu nampaknya tuh kayak tulus sama orang ini gitu ya. Kamu tuh ya mencari cinta ya, kamu mencari sosok kekasih di sini. Kamu ingin mencintai dan mencintai seseorang di sini. Jadi kamu jadikan dia itu sebagai sosok yang kamu pertimbangkan untuk dia menerima, atau dari dia kamu menerima anugerah semesta, kayak gitu ya. Jadi kamu memang dari awal tuh udah baik banget. Kamu tuh dari awal bukan yang hanya sekedar siapa ya seseorang yang menyelamatkan hidupku, kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada, tapi tidak terlalu ke arah situ tujuannya. Yang maunya kamu ya, dia dan kamu itu bersatu bersama gitu ya, bisa lebih menciptakan hidup kalian berdua itu semakin baik di situ gitu ya. Bahkan ini sudah berbicara tentang rohani, ini berbicara tentang spiritual, kayak gitu ya. Jadi beberapa di antara kalian butuh teman atau butuh seseorang sebagai teman perjalanan menuju ke menjadi manusia yang utuh. Nah, di situ ya, kamu mencari partner di sini, kamu mencari kekasih hati di sini. Jadi, ya itu tadilah seseorang yang sempat singgah dalam hidupnya kamu, membawa macam ragam kisah, gitu ya. Adanya terpisah kayak gitu, kemudian dia sadar di sini, sebenarnya sampai seberapa dalam sih dia ini mencintai kamu. Sampai seberapa jauh sebenarnya kecocokan di antara kalian berdua gitu ya. Dia rimangi gitu ya. Dia alami hidupnya ketika dengan kamu atau tanpa dirimu. Nah ternyata bersama dengan kamu, nampaknya dia anggap itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia ambil dulu.
dan dia ingin mengulangi kembali, mengambil keputusan yang sama, yaitu kembali dengan kamu gitu ya, untuk mengulangi kisah masa lalu yang indah dan menambahkan kualitas hubungan ini untuk di masa depan. Nah, kayak gitu ya. Namun mari melihat masih ada keraguan, walaupun kamu menganggap bahwa hadirnya orang ini kembali dalam hidupmu seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu impikan, yang seperti kamu idamkan, kayak gitu. Tapi kamu masih membutuhkan momen, kamu masih membutuhkan waktu untuk kamu tuh bisa kembali percaya kepada dia. Bahkan jika kamu tuh sudah melihat ramalan-ramalan tarot kayak gitu ya, mungkin ada yang beberapa hampir kurang lebih sama dengan pembacaannya Mari, tapi kamu tuh orangnya logik gitu. Kamu orangnya itu yang tidak cukup hanya mendengarkan saja, tapi kamu ingin langsung melihat fakta di lapangan kayak gitu ya. Mungkin pembacaan-pembacaan tarot hanya akan membukakan sedikit informasi tentang dia, tapi dalam kehidupan nyata kamu akan mengejar, kamu akan mencari, kamu akan melihat gitu ya secara faktual tentang bagaimana orang ini terhadap dirimu. Jadi kalaupun ada rekonsiliasi antara kalian, iya rekonsiliasinya terbuka jalannya gitu ya. Tapi kemudian apakah kamu ingin bersedia lagi untuk mempercayai dia, bersedia lagi untuk menjadi pendampingnya. Nah, di situ yang dia tuh harus sabar banget sama kamu, karena dari peristiwa yang telah terjadi dalam hubungan kalian, kamu mendapatkan pemahaman-pemahaman baru juga gitu ya. Nah, jadi kamu mau observasi lagi dia, kamu mau gali lagi sebenarnya orang ini kayak gimana gitu ya. Baru nanti kamu benar-benar mengizinkan dia menjadi pasangannya kamu gitu ya. Untuk sekarang hanya membuka pintu gitu ya, kamu sedang membuka pintu kepada dia, namun buka pintu untuk apa di masa depan, nah itu yang sekarang sedang kamu pastikan gitu ya, atau kamu akan butuh waktu untuk memastikan lagi kayak gitu ya. Oke, baik. Untuk energi sekarang ini lebih kayak cenderung pergerakannya ke arah memungkinkan kembali bersama gitu. Nah, kali ini kalaupun itu hubungannya akan terpisah, saya rasa kemungkinan besar itu kamu nanti ya. Kamu nanti, karena dia ini orangnya hanya menentukan, dia hanya kayak menunggu ya. Orang ini hanya nanti akan menunggu bagaimana keputusannya kamu berikutnya, sehingga akan bagaimana hubungan kalian. Karena keputusan dia kan udah dia ambil nih, langkahnya dia adalah kembali bersama dengan kamu. Nah, tapi kamu kan belum lagi nunjukin gitu, kamu kan masih butuh lagi untuk untuk meletakkan apa judul ya, apa judul dari hubungan kalian ini kayak gitu ya. Jadi dia harus sabar di sana, dia harus pinter-pinter tuh membuat kamu tuh kayak yang pasti dengan dia gitu. Kalau dia nggak pinter-pinter ini, saya rasa kamu bisa dengan akan cepat untuk mengeliminasinya dia selamanya gitu ya. Mengeliminasi dia selamanya dari hidupnya kamu gitu. Karena kali ini mari lihat kamu tuh mainnya jauh lebih tegas gitu ya. Kamu sedang belajar di sini negesin sikapnya kamu gitu. Kamu bukan lagi orang yang nampaknya Mari tuh mau terombang-ambing gitu ya. Kamu di sini akan kali ini gitu kan, kali ini dan berikutnya kamu akan berani untuk menyampaikan atau memperlihatkan diri kamu yang sesungguhnya dalam hubungan kalian ini bersama dengan seseorang ini gitu. Jadi kalau Mari lihat, ini hal yang baik ya. Ini hal yang baik.
kamu di sini berani bersikap kayak gitu ya, bukan yang kayak wah ada seseorang yang hadir kayak gitu ya, wah ada dia kembali lagi gitu, bukannya langsung kamu di situ akan mabuk kepayang kayak gitu ya, kamu akan terserah lagi lah semesta mau kayak gimana, atau terserah dialah nanti masa depan itu mau kayak gimana, kamu udah nggak kayak gitu lagi, tapi kamu di sini udah nunjuk gigi ya, kamu udah nunjukkan sikapmu. Kali ini aku juga berperan penting untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hubungan kami ini kayak gitu ya. Kamu mungkin beberapa bahkan bisa nih bersyarat-syarat dengan dia, maksudnya bersyarat-syarat kayak gini, kamu akan mengajukan, kamu akan ngomong sama dia gitu ya, kamu akan berani ngomong sama dia, kamu akan bilang, kamu akan berani untuk mengulik dia secara langsung. Kalau kamu ingin kembali ke aku, maka sebaiknya hubungan ini seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Gitu ya, apakah kamu mampu? Nah, saya rasa beberapa di antara kalian akan berani ngomong dengan gamblang kali ini, gitu ya. Jadi bagus banget lah. Oke, baik. Sekarang pembacaan ini ya, mari tuh paling ini sebenarnya all zodiak ya. Ini bisa untuk semua zodiak. Namun nggak ada salahnya ya untuk sekali-sekali itu lebih dispesialkan gitu kan. Oke, kepada kamu yang inisial ataupun zodiaknya sebagai berikut. Ini inisialnya kamu, namun ini bisa juga jadi inisialnya dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiak dari seseorang ini gitu ya. Oke. Baik, langsung aja inisial Q, ini jarang ya, tapi ada Q gitu ya. Kemudian ini inisial D, M hadir di situ. Kemudian inisial I, F, Y, kemudian di situ J, ini inisial C ya, C gitu ya, X, kemudian ada di situ E, U, kemudian ada R di sana, kemudian ada L, A, W, ini ada P, S, N, ini inisial K hadir, kemudian ada G, terakhir di sini kayaknya ada Z ya, ini terakhir Z, Zin gitu kan. Oke, baik, sekarang kita akan lihat ini zodiak ya, Sun, Moon, Rising, Venus, ada Pisces. Kemudian di situ ada Capricorn, hadir Sagittarius, disusul sama Aquarius. Nampak di situ energi dari Leo, disusul sama Taurus. Kemudian di sini ada Libra. Capricorn di sini hadir. Tidak ketinggalan ada di sini Scorpio. Lagi-lagi Scorpio. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, laki-laki Aquarius, nggak mau ketinggalan lagi Leo di situ, ada Gemini di sini ya. Kemudian ada sini Virgo, hadir lagi Libra, Taurus, Capricorn lagi dan Scorpio lagi. Nah itu aja ya. Oke, baik. Moga-moga apa yang Mari sampaikan di sini ya mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.